Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Khodam, kelompok hobi dan diskusi matematika. Kali ini kita akan belajar tentang cara menghitung cepat rambat gelombang bunyi ya. Ini kita belajar tentang IPA nih. Tapi kan dasarnya matematika. Oke ya. Kita langsung saja. Bagaimana sih cara menghitung cepat rambat gelombang bunyi? Sebelum kita ke caranya, kita harus tahu dulu secara umum. Ntar ya, Bapak ini dulu pakai highlighter. Secara umum, cepat rambat gelombang bunyi dapat dihitung dengan persamaan V sama dengan S per T, di mana V-nya adalah cepat rambat bunyi dan satuannya adalah meter per sekon. Di dalam IPA, yang perlu kalian perhatikan adalah yang pertama simbol-simbolnya nih. Kalian harus tahu ya, V-nya itu simbolnya apa. Di sini V-nya sama dengan cepat rambat bunyi. Yang kedua adalah kalian harus tahu satuannya. Satuannya di sini adalah meter per sekon, di mana sekon itu adalah detik dalam bahasa Indonesia. Oke ya. Yang kedua adalah S. S-nya adalah jarak sumber bunyi dan pendengar. Satuannya adalah meter. Oke. Selanjutnya T. T di sini adalah selang waktu. Satuannya sekon atau detik. Biasanya disimpulkan dengan huruf S. Oke ya. Oke ya. Bisa dipahami ya? Oke. Selain itu, V juga di dalam cepat rambat ini bisa dihitung dengan V sama dengan lambda dikali F, di mana simbol kayak gini itu dibacanya lambda, merupakan panjang gelombang bunyi dan satuannya adalah meter. Sedangkan F-nya adalah frekuensi gelombang bunyi dan satuannya adalah hertz, atau kita lihatnya adalah Hz ya. Ini dibacanya hertz. Bisa dipahami ya? Oke, kita langsung aja ke latihan. Misalkan ada soal seperti ini. Panjang gelombang bunyi di udara berfrekuensi 1020 Hz dengan cepat rambat 340 meter per sekon. Berapa panjang gelombangnya? Nah, di sini kita tentukan terlebih dahulu apakah menggunakan rumus yang pertama atau rumus yang kedua. Bagaimana caranya? Oke, caranya adalah langkah yang pertama. Perhatikan. Langkah yang pertama adalah tulis informasi yang ada di dalam soal. Bapak ulangi, tulis informasi yang ada di dalam soal dan perhatikan satuannya. Kita baca lagi satu persatu. Panjang gelombang bunyi di udara berfrekuensi 1020 Hz. Kita lihat di sini ada enggak nih panjang gelombang bunyi katanya di udara berfrekuensi 1020 Hz. Kalau kalian tidak melihat, kalian perhatikan satuannya. Di sini udah jelas tidak ada ya. Nah, di sini ada nih. Oh, ternyata frekuensi gelombang bunyi ternyata. Oke, diketahui frekuensinya adalah 1020 Hz.
Kita baca lagi sih. Dengan cepat rambat 340 meter per sekon. Cepat rambat, mana ini cepat rambat bunyi? Oh ya ini ya, nih yang V ternyata. V sama dengan 340 meter per sekon. Di sini sudah jelas bahwa kita akan menggunakan rumus yang ke satu atau yang kedua. Ya betul, kita akan menggunakan rumus yang kedua. Karena di sini yang ditanyakan adalah berapa panjang gelombangnya. Berarti yang ditanyakan adalah lambdanya. Udah pasti menggunakan rumus yang kedua. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita tuliskan persamaannya atau rumusnya. Rumus yang ini. V sama dengan lambda dikali F. Oke. Setelah itu tuliskan apa yang sudah diketahui informasi dari soal. Nah ini F-nya kita ganti menjadi 1020 Hz dan V-nya kita ganti menjadi 340 meter per sekon. Ini ya. Dipisah kali. Ingat di dalam matematika konstanta dikali variabel maka menjadi koefisien sebuah variabel. Contohnya seperti ini. Atau kita kalikan 1020 dikali lambda maka menjadi 1020 lambda. 340 tetap. Yang kita cari adalah lambdanya berapa. Untuk mencari lambda berarti 1020 kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Dipisah kali menjadi bagi. Seperti ini. Bisa diikuti ya. Kalian bagi 340 dibagi 1020 dapat berapa? Kalau susah kita sederhanakan, coret saja nolnya 1. Oke. Nah, 34 dibagi 102. Kalian boleh menggunakannya dengan bagi kurung. Maka didapatkan atau disederhanakan 17/51. Kalian boleh menggunakan bagi kurung agar lebih mendapatkan angka yang desimal. Kalau kita bagi 17/51 adalah 0,033. Berarti panjang gelombangnya adalah 0,033 meter. Bisa dipahami ya? Kalau belum paham silahkan diputar lagi videonya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Saat cuaca mendung, Bima mendengar bunyi guntur 4 detik setelah melihat kilat. Jika cepat rambat bunyi udara 320 meter per sekon, tentukan jarak sumber petir dengan Bima. Langkah yang pertama adalah kalian tentukan informasi yang ada di dalam soal. Informasi apa saja? Pertama, Bima mendengar bunyi guntur 4 detik. Oh, 4 detik. Satuannya di sini adalah sekon, detik. Berarti S. Kita cari di sini S mana nih? Oh, ada di sini ternyata. Selang waktu. Oke, berarti simbolnya adalah T. Kalian tuliskan di sini. Diketahui T sama dengan 4 sekon. Setelah itu kalian baca lagi. Jika cepat rambat bunyi udara 320 meter per sekon, kalian cari nih cepat rambat mana sih cepat rambat? Oh ini nih, cepat rambat bunyi meter per sekon. Oh V, kalian tuliskan di sini. V sama dengan 320 meter per sekon. Sekarang baca lagi. Apa yang ditanyakan? Tentukan jarak sumber petir dengan Bima. Jarak. Jarak itu apa di sini ya? Jarak ya. Oh ini S ternyata. Jarak sumber bunyi dengan pendengar. Satuannya meter. Oh berarti yang ditanyakan adalah jaraknya. Udah jelas di sini. Berarti menggunakan rumus yang mana? Ya betul. Rumus yang pertama. Jawab. Kalian tuliskan seperti ini.
lalu tuliskan kembali. Setelah itu kalian ganti variabelnya menjadi nilai yang diketahui. Contohnya seperti ini. Nah, V-nya Bapak ganti menjadi 320 kan di sini V-nya tuh. Nah, S-nya Bapak tetap karena ini yang akan ditanyakan. T-nya Bapak ganti menjadi 4 sekon atau di sini 4. Karena yang ditanyakan adalah S-nya atau jaraknya, maka yang 4 ini Bapak pindahkan ke sebelah kiri. Di sini bagi menjadi kebalikannya, menjadi perkalian. Jadi 320 dikali 4 sama dengan S. Maka menghasilkan 1280 sama dengan S. Oh, jaraknya adalah 1280 meter. Oke, cukup mudah kan? Semoga kalian paham dan ini membantu. Kalau misalkan belum paham, silahkan tanyakan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.